Apa kamu bilang? Dewi mengira dirinya salah dengar. Masih kurang jelas. Lorenzo memperjelas kata demi kata dan bicara ulang. Aku bilang, putus. Dewi, semoga kamu bahagia. Sampai jumpa. Brengsek, kamu. Dewi baru saja hendak bicara, telepon sudah dimatikan. Tutut, tutut, lalu hening. Dewi masih memegang ponsel dan tercengang di tempat. Ia benar-benar membeku. Apa yang terjadi? Apa ia salah dengar? Atau salah ingat Lorenzo ingin putus dengannya? Tidak mungkin. Sejak awal hingga saat ini selalu Lorenzo yang mengejarnya. Pria itu yang sudah berencana sejak lama untuk menikahinya, selalu menginginkannya, entah bagaimanapun temperamennya, entah bagaimanapun ia melawan, selalu Lorenzo yang mengalah. Tapi sekarang pria itu malah ingin putus dengannya. Dewi terkejut hingga tangannya gemetar. Ia lekas menelpon Lorenzo kembali. Setelah berdering beberapa saat tidak ada yang menjawab, ia lanjut menelpon lagi. Kali ini telepon langsung dimatikan. Ia menelpon lagi. Panggilan menunjukkan ia sedang sibuk. Jelas sekali nomornya telah diblokir. Dewi tertegun di tempat, pikirannya kacau. Kenapa bisa seperti ini? Dulu entah bagaimana ia melawan, sekalipun Lorenzo marah, juga tak akan pernah mengungkit kata putus. Tapi kali ini, ia tak melakukan kesalahan apa-apa kan? Hanya datang ke Denmark untuk mengobati pasien, haruskah ia semarah ini? Dan juga waktu dirinya ingin berdiskusi dengannya, Lorenzo sendiri yang pergi menemui Juliana. Ia juga tak menjelaskan apa-apa pada dirinya. Makanya dirinya pun marah dan tak ingin berdiskusi dengan Lorenzo. Ini bukanlah kejahatan besar. Kenapa pria itu ingin putus dengannya? Dewi memegang ponsel tertunduk di sofa, pikirannya kacau. Ia yang selalu bersikap arogan dan percaya diri tiba-tiba mendapat pukulan besar. Dirinya menjadi linglung. Malam itu Dewi berbaring di atas ranjang, bolak-balik ganti postur tidur, tapi ia tetap tidak bisa tidur. Ia sama sekali tidak mengerti kenapa Lorenzo tiba-tiba ingin putus dengannya. Dulu ia yang selalu berbuat sesukanya, Lorenzo selalu bersikap toleransi dengannya. Kenapa sekarang tidak bisa? Apakah hatinya sudah berubah? Atau Lorenzo salah paham terhadap dirinya dan Willy? Hati Dewi sangat gelisah. Ia ingin bertanya pada Lorenzo dengan jelas, tapi sekarang sama sekali tidak bisa menghubunginya. Ia mengirimnya pesan, "Bajingan, jelaskan padaku, apa kesalahanku? Kenapa mau putus?" Setelah selesai mengetik, ia merasa aneh, lalu segera menghapus isi pesan dan diganti dengan, "Putus ya putus, memangnya kenapa? Semoga kamu bahagia." Ia mengirim pesan setelah mengetiknya, tetapi 1 detik kemudian ia merasa menyesal. Ia buru-buru menekan layar ingin menarik kembali pesannya, tapi SMS tak punya fitur itu. Ia memegang keningnya, benar-benar benci dengan dirinya yang keras kepala. Tapi sudah tak dapat diubah lagi, sekarang tak ada gunanya bicara lagi. Hati Dewi sangat gelisah dan kebingungan. Jika Bibi Lauren masih ada di sini, ia masih bisa berdiskusi dengannya, tapi sekarang tak ada yang bisa diajak berdiskusi. Ia yang tak memiliki pengalaman dalam hal ini benar-benar kacau. Di saat ini tiba-tiba sebuah telepon masuk. Dewi mengira Lorenzo yang menelponnya. Ia buru-buru menjawab, "Halo, Nona Dewi, ini aku, Mina." "Oh, kamu ya?" Dewi agak kecewa. "Aku dengar Nona di Denmark. Kebetulan sekali aku juga kemari hari ini. Kalau Nona memerlukan bantuan, segera bilang padaku." "Iya, terima kasih," Dewi menjawab secara spontan. "Nona kenapa? Tampaknya sedang tak senang." Mina bertanya dengan perhatian. "Apa aku mengganggumu?" "Bukan."
Hati Dewi sangat gelisah. Ia tak bisa menahan diri bertanya, "Mina, aku tanya kamu ya." "Silahkan," kata Mina. "Kalau seorang pria tiba-tiba ingin putus dengan pacarnya, apakah alasannya?" tanya Dewi. "Apakah keduanya bertengkar atau ada kesalahpahaman?" "Ada sedikit pertengkaran, tapi bukan masalah besar. Juga ada sedikit kesalahpahaman, tapi pria ini tak bersedia mendengarkan penjelasan si wanita. Juga tak bisa dihubungi, langsung minta putus. Sekarang wanita itu benar-benar bingung. Kalau tiba-tiba minta putus, mungkin pria itu sudah punya pilihan lain." "Apa?" Dewi panik ketika mendengarnya. "Kamu bilang pria itu sudah punya wanita lain?" "Kalau kedua orang itu tak punya konflik, maka kemungkinan alasannya ini," Mina berkata. "Kalau tidak, kenapa tiba-tiba ia minta putus?" Ketika mendengar ucapan ini, Dewi teringat Juliana lagi, memikirkan hubungan ambigu Lorenzo dan Juliana. Lorenzo juga tak pernah menjelaskan padanya. Tiba-tiba ia emosi dan merasa dirinya ditipu. "Tapi ini hanyalah asumsiku. Entah bagaimana detailnya, hanya orang itu yang tahu," Mina berkata dengan lembut. "Nona Dewi, kenapa tiba-tiba menanyakan hal ini? Orang yang Nona bicarakan, apakah dirimu sendiri?" "Bukan, aku nonton sebuah drama." Dewi lekas mengalihkan topik. "Sudah malam, Mina. Tidurlah." "Baiklah, selamat malam." Setelah menutup telepon, hati Dewi masih terbakar. Ia ingin sekali mencari Lorenzo dan bertanya dengan jelas, tapi harga diri tak mengizinkannya mencari pria itu duluan. Sebelumnya ia telah mengirim pesan dulu, pria itu yang tak membalas. Mungkin Lorenzo sudah mengabaikannya, memanfaatkan momen ini untuk berpisah dan bersama dengan Juliana. Semakin dipikirkan, Dewi semakin marah. Ia ingin sekali terbang ke kota Snowy mencengkeram Lorenzo, bertanya padanya, lalu mencabik-cabik tubuhnya. Tapi sekarang ia tak bisa pergi. Tunggu. Tiba-tiba Dewi teringat satu hal, apa Lorenzo sengaja memprovokasinya agar ia kembali ke kota Snowy mencarinya. Dewi mencoba mengingat dengan detail setiap momen kebersamaannya dengan Lorenzo. Dari awal hingga akhir, dia berpikir pria itu tidak mungkin mengatakan putus dengan mudah. Mungkin hanya sungguh ingin menggunakan cara ini untuk memprovokasinya. Mungkin terlalu kangen padanya. Memikirkan hal ini, Dewi pun merasa sedikit bersalah. Dia memutuskan setelah masalah Willy di sini sudah selesai, ia akan secepatnya mencari Lorenzo. Dengan berpikir seperti ini, suasana hati Dewi menjadi lebih baik. Dia mematikan lampu, lalu perlahan-lahan tertidur. Nona baru mematikan lampu. Di ruang perawatan lantai bawah, seorang pelayan wanita melapor pada Pangeran Willy. "Ini sudah jam 4 subuh. Dia malah baru tidur," Willy berkata dengan suara rendah. "Kelihatannya ada masalah yang dirisaukan." "Sebelumnya, aku dengar sepertinya Nona Dewi sedang bicara di telepon. Dia sangat emosional," pelayan wanita itu berkata dengan suara kecil. "Bicara dalam bahasa Inggris." Willy sedikit mengangguk. "Baiklah, kamu istirahatlah." "Baik, Pangeran." Pelayan wanita itu menunduk dan pergi. Willy bersandar di sofa sambil melihat keluar jendela. Ia merisaukan banyak hal. Beberapa saat kemudian ponselnya bergetar. Ia pun segera menjawab, "Bagaimana?" "Nona Dewi menanyakan masalah putus hubungan padaku," lapor Mina. "Putus?" "Benar, dia bertanya jika seorang laki-laki tiba-tiba meminta putus dengan seorang gadis, apa alasannya?"
Mina melaporkan seluruh detail percakapannya dengan Dewi di telepon. Mendengar hal ini, Willy mengerutkan keningnya. Dia bilang, Lorenzo minta putus dengannya. Dia tidak menyebutkan nama, malah bilang itu cerita dalam drama. Tapi sekali tebak, sudah tahu bahwa itu cerita tentang dia dan Tuan Lorenzo. Baik, aku tahu. Terima kasih. Pangeran, aku bisa seperti hari ini sepenuhnya berkat bimbingan Anda. Jika butuh sesuatu, silakan berikan perintah. Kelak aku pasti butuh bantuanmu. Aku bersedia menghadang segala bahaya demi Anda. Selesai menutup telepon, Willy mendongak dan melihat Robin yang berbaring di ranjang pasien, lalu bergumam sendiri. Kenapa tiba-tiba Lorenzo minta putus dengan Dewi? Sebenarnya, apa yang mau dia lakukan? Tiba-tiba Willy teringat sesuatu, matanya langsung terbelalak. Jangan-jangan. Keesokan paginya saat Dewi bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah melihat ponselnya. Tidak ada panggilan tak terjawab, juga tidak ada pesan. Hatinya merasa sangat sedih. Sekarang kelihatannya tekad Lorenzo untuk memaksanya kembali ke kota Snowy sangat kuat. Kalau dirinya tidak pergi, mungkin pria itu tidak akan berinisiatif menghubunginya. Namun sekarang situasi Willy di sini sangat serius, dirinya juga tak bisa mengabaikannya. Saat Dewi merasa sangat pusing, tiba-tiba ada panggilan telepon. Dia buru-buru mengambil ponselnya untuk memeriksa. Ternyata bukan Lorenzo, melainkan Brandon. Dia sangat kecewa, maka menjawab panggilan itu dengan kesal. Halo. Kak, apa kamu lihat berita? Brandon bertanya dengan panik. Berita apa? Dewi menggosok-gosok matanya. Lorenzo mau tunangan. Brandon langsung memberitahu. Cepat lihat. Apa? Dewi tertegun sejenak lalu berkata dengan gembira. Kemarin dia bicara seperti itu. Mungkinkah demi memaksa aku menikah? Dewi yang baru saja bangun mengira Lorenzo mau bertunangan dengannya. Apa yang kamu bicarakan? Brandon panik. Apa kamu tahu Lorenzo mau tunangan dengan Juliana? Apa? Dewi langsung tersadar sepenuhnya. Dia segera bangun dan duduk di ranjang. Dengan Juliana? Lihatlah berita. Brandon mengingatkan. Kak, apa kamu bertengkar dengan Lorenzo? Kenapa tiba-tiba dia tunangan dengan wanita lain? Kamu berencana tinggal di Denmark sampai kapan? Lebih baik kalian bertemu lebih cepat dan bicarakan hal ini baik-baik. Baru saja Dewi ingin bicara, tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Kemudian terdengar suara Willy. Dewi, kamu sudah bangun? Tunggu sebentar. Dewi merespon seadanya lalu berkata pada Brandon. Brandon, aku tidak bisa bicara lagi denganmu. Willy mencariku. Selesai bicara, Dewi memutuskan panggilan telepon itu. Dewi bangun dan ganti baju lalu membuka pintu. Pagi Willy. Dewi, apa aku membangunkanmu? Willy menatap Dewi dengan tatapan yang rumit. Tidak, aku sudah bangun dari tadi. Dewi menyadari raut wajah Willy tidak terlalu baik. Muncul banyak garis merah di matanya. Kemarin, kamu tidak tidur semalaman. Aku mencemaskan Robin, maka terus menjaganya. Willy berkata sambil tersenyum. Jam 6 lebih tadi, dia sudah siuman. Sekarang sudah lebih bertenaga dan sedang sarapan. Baguslah, nanti aku akan ke sana. Dewi menguap. Aku mau mandi dulu. Dewi. Willy memanggilnya. Dewi menoleh. Kamu tidak apa-apa kan? Willy terlihat sangat khawatir. Tidak apa-apa. Memangnya apa yang bisa terjadi padaku?
Dewi tertawa kecil. Sudah, aku harus mandi. Selesai bicara, dia menutup pintu. Di dalam kamar hanya tersisa Dewi seorang. Tiba-tiba senyuman di wajahnya pun hilang. Dia buru-buru mengambil ponselnya untuk melihat berita. Benar saja, kabar pertunangan Lorenzo dan Juliana sudah tersebar kemana-mana. Hampir semua media terkenal mengabarkan hal ini. Di samping berita itu masih ada foto mesra. Di dalam foto itu, Lorenzo memakai jas hitam dan berdiri di tempat gelap. Di bawah pencahayaan yang redup, kontur wajahnya itu terlihat sangat misterius. Sedangkan Juliana memakai gaun panjang warna putih semakin menonjolkan lekuk tubuhnya yang seksi dan memikat. Rambutnya diikat satu, terlihat sangat anggun. Foto ini kelihatannya sedikit mirip foto pernikahan. Selain itu, Juliana tersenyum berseri-seri terlihat sangat bahagia. Meski Lorenzo berada di tempat yang lebih gelap sehingga wajahnya tidak bisa terlihat jelas, tapi kedua orang ini menunjukkan aura yang sangat kontras. Satu dingin dan satu hangat, terlihat seperti pasangan yang sangat sempurna. Melihat foto ini, lalu membaca tulisan di berita di mana setiap kalimat melukiskan cinta mereka berdua, emosi Dewi pun langsung memuncak. Dia sangat marah hingga hampir menggila. Kalau dibilang rumor antara Lorenzo dan Juliana sebelumnya adalah gosip belaka, dia masih bisa percaya karena bagaimanapun juga foto-foto itu diambil diam-diam, namun kali ini berbeda. Foto ini sama sekali tidak terlihat diambil secara diam-diam, malah sebaliknya seperti dipotret secara khusus. Selain itu, berita-berita sebelumnya hanya disebarkan oleh sebagian media pribadi, sedangkan kali ini hampir semua media terkenal mengabarkannya, bahkan juga diberitakan oleh media resmi negara Emron. Bisa terlihat bahwa kali ini Lorenzo sungguh bertunangan. Dewi mengingat perkataan Mina semalam bahwa sebagian besar alasan seorang pria tiba-tiba minta putus adalah sudah punya wanita lain. Sangat bagus sepertinya perkataan Mina benar. Karena Lorenzo menyukai Juliana, maka dia pun minta putus dengan Dewi. Dewi malah masih dengan bodohnya mengira Lorenzo hanya mau memaksa dirinya pergi mencari pria itu. Benar-benar terlalu percaya diri. Ternyata sejak awal hati Lorenzo sudah berubah, sungguh ingin mencapakannya, lalu menikah dengan Juliana. Semakin memikirkannya, Dewi semakin marah juga semakin emosional. Dia sungguh ingin sekarang juga terbang ke kota Snowy untuk mencari Lorenzo dan menanyakan hal ini dengan jelas. Namun untuk apa masih bertanya, seharusnya menembak mati pria itu. Di ruang rawat lantai bawah, Willy masih melihat berita, ekspresinya semakin lama semakin serius. Ada apa? Robin baru saja minum obat. Melihat ekspresi Willy, dia pun buru-buru menyuruh orang-orang yang lain keluar. Para perawat dan pengawal keluar, hanya tersisa Willy dan Robin di kamar itu. Lorenzo mengumumkan pertunangannya dengan Juliana. Willy berkata dengan suara rendah. Berita sudah disebarkan oleh berbagai macam media, sudah tersebar luas. Apa? Robin membelalakan matanya dengan terkejut. Itu berarti sekarang Nona Dewi bukanlah tunangan Tuan Lorenzo. Kalau begitu, bukankah rencana kita? Sebelum menyelesaikan perkataannya, Robin pun berhenti karena melihat tatapan Willy. Robin melirik ke arah pintu dengan waspada, lalu berkata dengan suara kecil, "Apa Nona Dewi tahu?" "Seharusnya sudah tahu," Willy berkata dengan suara rendah. "Semalam, Lorenzo minta putus dengannya, lalu pagi ini mengumumkan pertunangannya dengan Juliana. Hal ini benar-benar sangat cepat." "Tidak mungkin." Robin sangat bingung. "Aku lihat perasaan Tuan Lorenzo pada Nona Dewi sangat dalam. Sebelumnya, dia melakukan begitu banyak hal demi Nona Dewi.
Kenapa tiba-tiba mau putus? Lagi pula, kalau dia menyukai Juliana, sejak awal pasti sudah bersama. Kenapa baru sekarang? Dengan karakternya, seharusnya bukan karena ditekan oleh pihak tertentu. Sebenarnya, kenapa? Takutnya dia berbuat seperti ini karena sengaja mau menekanku. Willy mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa aku meminjam reputasinya untuk mencapai target. Jadi, dia pun menggunakan cara ini. Cara ini sungguh hebat. Seharusnya bukan seperti itu. Robin masih merasa ini tidak masuk akal. Kalau Tuan Lorenzo menyadari sesuatu, dia pasti akan menggunakan cara lain untuk menekan kita. Tidak perlu sampai mengorbankan hubungannya dengan Nona Dewi, bahkan juga menikahi Juliana. Dia bukan orang yang berpikir menggunakan perasaan. Aku juga tidak tahu jelas apa tujuannya, tapi pastinya dia mau menekanku. Willy masih mengernyit. Aku sudah meremehkan kemampuan Lorenzo. Aku mengira gerakanku sudah cukup cepat, bisa menyelesaikan masalah sebelum dia sadar. Setelah masalah selesai, barulah aku minta maaf dan minta pengampunan. Tapi aku sungguh tidak menyangka bahwa gerakan Lorenzo lebih cepat dariku. Itu berarti saat Dewi datang ke Denmark, dia sudah mulai menyelidikku, lalu membuat rencana yang sesuai. Sekarang dia baru meluncurkan serangan, membuatku kelabakan. Tuan Lorenzo juga sangat kejam, Robin berkata sambil mengerutkan kening. Kita hanya meminjam reputasinya, juga tidak melakukan apa-apa. Tapi dia malah menyerang balik seperti ini, benar-benar mau musnahkan kita. Kalau tidak kejam, itu bukan Lorenzo. Willy menghela nafas, ditambah lagi, akulah yang menyinggungnya dulu. Dia menyerang balik, aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Sekarang harus bagaimana? Robin menatapnya dengan gugup. Kita sudah berjuang begitu keras. Kemenangan sudah ada di depan mata. Tidak boleh menyerah di tengah jalan, kan? Aku akan memikirkan cara. Raut wajah Willy menjadi serius mengenai perkataanku padamu tadi pagi. Apa kamu ingat? Ingat, Robin mengangguk berulang kali. Anda tenang saja, aku tahu harus bicara apa. Tapi, Nona Dewi... Robin masih belum selesai bicara, tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Pangeran, Pak Franky datang. Mendengar hal ini, Robin langsung tertegun. Ia menatap Willy dengan terkejut. Kenapa Pak Franky datang di jam ini? Yang mulia pasti sudah melihat berita, maka menyuruhnya datang. Ekspresi Willy semakin masam. Cara Lorenzo ini benar-benar hebat. Awalnya sudah mau menang, tapi tiba-tiba dia melancarkan serangan ini, membuat kita gagal. Benar, Robin menjadi panik. Berdasarkan rencana awal, besok Yang Mulia akan datang ke kastel kita. Sebenarnya memeriksa sebentar masalah di sumber air. Lalu sudah bisa menangkap orang. Segalanya berjalan sesuai rencana. Hanya tersisa 1 hari, tapi tiba-tiba arahnya berubah. Menurut Anda, mungkinkah sekarang Yang Mulia berubah pikiran dan tidak berencana menyelidiki masalah itu? Bukan hanya tidak akan menyelidiki masalah racun itu, mungkin juga mencurigai tujuanku. Willy sedikit menyipitkan matanya, curiga bahwa aku sengaja mencari orang untuk memfitnah orang-orang itu, merekayasa hubungan Dewi dan Lorenzo, juga meminjam nama Lorenzo untuk mencapai target. Tidak mungkin. Robin sepenuhnya tertegun. Kalau begitu,
Bukankah rencana kita? Apa maksudnya rencana? Willy memotong perkataannya. Sekarang tidak menuduhku dengan tuduhan menipu dan melakukan kudeta saja, itu sudah bagus. Kalau begitu, harus bagaimana? Pikiran Robin luar biasa kacau. Sekarang hanya bisa bertaruh. Willy mengerutkan keningnya. Bertaruh seberapa kuat perasaan Lorenzo pada Dewi.